pusat karantina, para petinggi yang terinfeksi menggunakan kekuasaan mereka untuk merebut vaksin yang baru saja dikembangkan oleh Tesok. Tesok tahu bahwa para petinggi akan menggunakan vaksinnya untuk berbisnis, sehingga dia menyembunyikan formula yang asli dan terus berusaha menyempurnakannya. Kembali ke apartemen, Sebom kecewa kepada Jungkook, sementara Iun berusaha memahami bahwa temannya itu hanya merasa takut. Iun menegaskan bahwa Jungkook harus berhati-hati kepada orang yang baru saja dia kenal, karena mereka tidak bisa dipercaya. Nona Oh merasa bahwa kehadiran Sebom dan Iun menghalangi ambisinya untuk menjadi perwakilan apartemen. Begitu juga dengan Jo Hyung yang sangat ingin menyingkirkan pasangan tersebut karena selalu berusaha menangkapnya. Karena itulah mereka bekerja sama dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengusir Sebom. Marah karena merasa tersudutkan, Sebom datang menemui para penduduk untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Sejauh ini mereka yang terinfeksi tidak bisa menahan diri jika melihat darah, dan Sebom berusaha membuktikan itu. Iun meraih pisau dari tangan Sebom dan melukai tangannya sendiri. Ketika darah bercucuran, terungkap bahwa orang yang sebenarnya terinfeksi adalah Boram. Setelah apa yang terjadi, Boram mengaku bahwa dari awal dia sudah terinfeksi, dan dia terpaksa berbohong supaya penghuni apartemen membiarkannya masuk. Sejauh ini, ada 2 orang yang terbukti telah terinfeksi. Mereka adalah Sumin dan Boram, sementara Ibu Donghyun masih bersembunyi dan orang-orang tidak mengetahuinya. Jungkook akhirnya meminta maaf dan Sebom kembali menerimanya untuk tinggal di apartemen. Di tengah kepanikan tersebut, terungkap bahwa sebenarnya suami Nona Oh juga sudah lama terinfeksi. Nona Oh yang baru mengetahui itu terkejut dan dia bersembunyi ketika suaminya mulai mengamuk. Untunglah Sebom dan Iun berhasil melumpuhkannya ketika dia berusaha memangsa orang-orang. Namun sayang, suami Nona Oh akhirnya meninggal ketika dia melepaskan diri dan terjatuh ke dasar apartemen. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Jo Hyung, tapi dia tidak mengakuinya. Di pusat karantina, Tesok menemui Perdana Menteri dan menjelaskan kepadanya bahwa negara sudah menganggapnya mati. Kenyataannya, dia diikat dan menjadi subjek penelitian. Tesok mengambil alih operasi sepenuhnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu terungkap bahwa upaya karantina di apartemen merupakan bagian dari eksperimen untuk melihat bagaimana virus bermutasi. Dan itu sebabnya para penduduk tidak diizinkan untuk pergi. Sementara itu di apartemen, Sehun menjadi bulan-bulanan penduduk karena memiliki banyak persediaan. Mereka menuntut Sehun untuk membagikan makanannya atas dasar kemanusiaan. Sebom berusaha menjadi penengah dan Sehun meminta waktu untuk memutuskan apakah dia akan membagikan makanannya atau tidak. Setelah sekian lama terbaring lemah, istri Tesok akhirnya mengalami kemajuan setelah mendapat obat pertama yang dikembangkan dari darah Sebom. Sekarang Tesok dihadapkan dengan pilihan sulit antara menyelamatkan istrinya atau anak mereka yang mungkin saja sudah terinfeksi sejak dalam kandungan. Di sisi lain, Iun menyembunyikan fakta bahwa dia telah terinfeksi sejak pertarungan terakhir dengan suami Nona Oh. Masalah terus berdatangan di antara para penduduk. Kali ini Sehun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan berpesan agar makanannya dibagikan kepada para penduduk. Keanehan lain muncul ketika salah satu petugas kebersihan ditemukan meninggal dunia. Semua itu seolah menjelaskan bahwa Sehun telah terinfeksi dan dia pergi melarikan diri setelah menyerang petugas kebersihan. Sementara itu, pria pengacara akhirnya berselingkuh dengan Sang Hee dan mereka menyempatkan diri untuk berduaan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Sang istri yang menyadari itu sangat kecewa kepada suaminya. Di sisi lain, Tesok dihadapkan dengan kondisi istrinya yang tiba-tiba memburuk. Dia terpaksa menggunakan sampel vaksin terakhir untuk menyelamatkan istrinya. Sementara pihak pemerintah terus mendesaknya untuk menyerahkan vaksin yang dia kembangkan. Pada akhirnya, Tesok memutuskan untuk menjemput Sebom dan mengambil sampel darahnya lagi. Di saat yang sama, Iun mengambil keputusan untuk menyerahkan Sebom dan Soyun ke pusat karantina. Dia khawatir kondisinya akan semakin buruk dan membahayakan orang yang dia sayangi. Iun memanggil Tesok dan berkata padanya bahwa besok dia akan membawa Sebom menuju gerbang pada pukul 1 siang. Keesokan harinya, misteri kepergian Sehun akhirnya terungkap, dan ternyata dia tewas dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, pusat karantina menjelaskan bahwa ada seseorang yang tinggal di apartemen menggunakan identitas palsu.
Mereka menjelaskan bahwa pihak administrasi baru memeriksa masalah tersebut karena terhalang oleh kesibukan. Pada akhirnya, Sebom dan Iyun tahu bahwa dalang di balik kejadian itu adalah Andrew yang selama ini selalu menutup wajahnya dengan topeng. Dia adalah pembunuh yang sudah lama dicari pihak kepolisian. Di saat yang sama, Andrew menerobos masuk ke apartemen Sebom, lalu menyerang Jungkook yang sedang menjaga Soyun. Sebom dan Iyun tidak bisa berbuat apa-apa karena Andrew sudah merebut satu-satunya pistol dan telepon satelit yang mereka miliki. Saat itu terungkap bahwa Andrew lah yang telah membunuh petugas kebersihan dan membuat kematian itu seolah-olah perbuatan Sehun. Keadaan di apartemen menjadi rumit ketika Andrew menyandera Soyun, sementara Jungkook dalam kondisi kritis karena dia menerima banyak luka tusukan di tubuhnya. Parahnya, Juhyung dan Nona Oh sama-sama mengetahui niat Andrew sedari awal. Mereka bergabung dan memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengusir Sebom dan Iyun dari apartemen. Dengan begitu, mereka berharap bisa melanjutkan niat buruk tanpa ada polisi yang selalu mencampuri urusan mereka. Sebom dan Iyun dipaksa untuk menyalakan generator listrik di apartemen. Andrew berjanji akan melepaskan Soyun jika mereka berdua mau melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Donghyun akhirnya sadar bahwa perbuatan dia terhadap orang tuanya sudah keterlaluan. Pada akhirnya dia menyerahkan semua makanan yang dia dapat dari Sehun kepada orang tuanya dan pergi meninggalkan mereka. Donghyun pergi menaiki mobilnya ketika Iyun dan Sebom bersiap menyalakan generator listrik. Namun ketika generator dinyalakan, mereka yang terinfeksi terpancing oleh suara gemuruh mesin dan akhirnya mereka mengepung mobil Donghyun, sementara Sebom dan Iyun berhasil menyelamatkan diri. Setelah apa yang terjadi, luka cakar di tubuh Iyun akhirnya terungkap ketika dia berusaha menahan serangan orang yang terinfeksi. Iyun meminta maaf kepada Sebom karena tidak memberitahunya sedari awal. Iyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya di hadapan sang istri. Satu kalimat terucap dari bibir Sebom pada waktu yang kurang tepat. Dia baru menyatakan perasaannya kepada Iyun, berkata bahwa dia sangat menyukainya. Di apartemen, Andrew menitipkan Soyun kepada pria pengacara, tapi kemudian sang istri membawanya ke rumah. Di sisi lain, Sebom dan Iyun kembali ke apartemen melalui tangga darurat untuk menghindari Andrew. Mereka berencana untuk membawa Jungkook dan Soyun pergi melarikan diri. Untunglah, setelah semua yang terjadi, Soyun bisa bertahan dan dia baik-baik saja. Istri pengacara yang sudah muak dengan kelakuan suaminya memutuskan untuk ikut pergi bersama Sebom. Dia membulatkan hatinya untuk meninggalkan sang suami bersama wanita pilihannya. Di lantai atas, Sebom mengajak Boram yang sedang berjuang dengan penyakitnya untuk melarikan diri. Taesok sudah siap menjemput di depan gerbang, tetapi Andrew menyadari pelarian mereka sehingga akhirnya Iyun mengorbankan dirinya untuk memastikan yang lain aman. Dia memborgol pintu darurat dan membuang kuncinya ke langit sebelum akhirnya dia berbalik melawan Andrew dalam kondisi terinfeksi. Sebom berhasil membawa orang-orang keluar dari apartemen di mana tentara siap menjemput mereka. Hanya saja Taesok menyuntik Sebom dan membawanya ke pusat karantina. Taesok menjelaskan bahwa Sebom akan segera dibawa ke pusat keamanan biologi tingkat 4 oleh pihak pemerintah, di mana orang-orang akan mengembangkan vaksin dari antibodi yang dia miliki. Di saat yang sama, istri Taesok sangat membutuhkan plasma dari darah Sebom untuk membuatnya sembuh total. Sebom bersedia untuk menyerahkan darahnya kepada Taesok dengan syarat dia harus membantunya kembali ke apartemen untuk menyelamatkan Iyun. Sebom bersikeras bahwa dia tidak akan membantu negara untuk mengembangkan vaksin sebelum menyelamatkan suaminya. Perpisahan itu menumbuhkan kasih sayang Sebom terhadap Iyun, terutama ketika dia menemukan rekaman video yang menjelaskan bahwa Iyun setuju untuk menikah dengannya bukan karena apartemen, tetapi karena dia benar-benar mencintainya. Iyun berkata bahwa mendapatkan apartemen itu penting, tapi bersama siapa dia tinggal itu jauh lebih bermakna. Sebom menangis, baru menyadari bahwa selama ini Iyun selalu menyukainya. Keesokan harinya, Soyun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi jantungnya yang sempat tertunda. Di sisi lain, Taesok akhirnya berhasil mengembangkan vaksin sementara, tetapi dia hanya mendapatkan 2 suntikan karena jumlah antibodi Sebom terus berkurang. Taesok menggunakan salah satu vaksin tersebut untuk istrinya dan satu lagi untuk menyelamatkan Iyun. Taesok menepati janjinya untuk membantu Sebom melarikan diri dari pusat karantina.
Tetapi Sebom berubah pikiran dan menggunakan vaksin yang dia miliki untuk menyelamatkan Ibu Soyun yang kondisinya semakin memburuk dan hampir kehabisan waktu. Sebom percaya bahwa akan ada orang lain yang memiliki antibodi sama sepertinya, dan dia akan tetap berada di samping suaminya sampai vaksin baru berhasil ditemukan. Setelah apa yang terjadi, asisten Taesok menemukan Sebom dan dia membantunya untuk pergi sekali lagi. Sebom tiba di apartemen di mana dia bertemu dengan Hyun Kyung dan kakaknya. Hyun Kyung bercerita bahwa sehari sebelumnya dia melihat Iyun terluka parah setelah mengalahkan Andrew. Dia membantu membersihkan luka-lukanya yang ternyata sudah pulih karena infeksi virus. Setelah itu, Iyun kembali ke atap dan ternyata tubuh Andrew menghilang. Iyun tetap waspada sembari berusaha mengatasi masalah lain yang ada di apartemen. Dia datang menemui Jo Hyung dan berjanji akan memenjarakannya. Jo Hyung menjelaskan bahwa dia telah diserang oleh Sang Hee yang berusaha mencuri akun saham miliknya. Jo Hyung meminta keadilan, berkata bahwa Sang Hee juga harus ditangkap atas perbuatannya. Iyun kemudian menjemput Dong Hyun yang terinfeksi dan membantunya untuk pulang, di mana akhirnya dia sadar betapa berharganya sebuah keluarga. Nona Oh akhirnya muncul setelah sebelumnya dia berusaha untuk membunuh Andrew dan memastikannya benar-benar mati. Kejadian itu merusak mentalnya dan dia mulai sering berhalusinasi. Setelah tahu apa yang terjadi, Sebom langsung menemui suaminya yang sedang berjuang untuk menahan infeksinya. Sebom menjelaskan bahwa dia akan tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Kata-kata Sebom menyadarkan Iyun dan ketika kondisinya pulih, Sebom menciumnya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Taesok menyadari bahwa ada orang lain di apartemen yang memiliki antibodi seperti Sebom. Dia adalah kakak Hyun Kyung yang sebelumnya terinfeksi, tapi tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Dia mendapatkan pernyataan itu dari istri pengacara yang bersaksi bahwa luka yang dimiliki kakak Hyun Kyung tidak pernah beregenerasi, seperti orang terinfeksi pada umumnya. Internet di apartemen kembali menyala. Sang Hee dan pria pengacara segera membobol akun saham milik Jo Hyung, tetapi ternyata nilainya merosot hingga habis tak tersisa akibat krisis yang melanda seluruh negeri. Dong Hyun dan ibunya menikmati waktu bersama dengan sang ayah meski tangan mereka harus diikat demi keamanan. Pada akhirnya, pasukan militer datang ke apartemen dan mereka segera mengamankan kakak Hyun Kyung. Sementara itu, pasangan suami istri yang bekerja sebagai petugas kebersihan ditangkap saat mereka berusaha mencuri harta Jo Hyung. Di atap apartemen, Nona Oh dan Jo Hyung menolak untuk turun karena belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka akan segera dihukum. Andrew akhirnya muncul di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyandera Iyun. Sebom segera melukai tangannya untuk mengacaukan konsentrasi Andrew yang sudah terinfeksi. Dia seketika berubah menjadi agresif dan terhuyung-huyung mencoba menyerang Sebom. Untunglah Iyun langsung menembak kepalanya dari belakang. Waktu berlalu. Vaksin akhirnya berhasil dikembangkan dan negara kembali pulih dari semua krisis yang melanda. Soyun kecil sudah sepenuhnya sehat dan kini dia bebas berlari sesuka hatinya. Sebom dan Iyun akhirnya bisa menjalani hidup bahagia setelah berjuang bersama melewati masa-masa sulit. Di satu kesempatan, Sebom bertanya kenapa Iyun dulu masuk kepolisian. Iyun menjelaskan bahwa itu semua karena dia berusaha mendekati Sebom. Awalnya Iyun berpikir untuk pergi ke Amerika, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Sebom bahwa masa depan itu punya banyak pilihan. Iyun akhirnya mengambil resiko untuk menjadi polisi demi mendekati pujaan hatinya, dan apa yang dia tanamkan saat itu kini berbuah kebahagiaan. Hidup itu seperti roda yang berputar. Ada saatnya untuk bersedih, ada juga saatnya untuk berbahagia. Terkadang, kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari sesuatu yang terbaik, tetapi cukup dari hal sederhana seperti mencintai dan dicintai. Yakinlah bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi ditanam. Karena hanya kita sendiri yang dapat menuai dan merasakannya.